Oke, bisa dilihat ini awalnya belum connect ya. Lalu kita coba hidupin tethering HP-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, hidup ya LED-nya, ini bisa kalian hubungin ke relay atau apapun ya. Kemudian kalau kita matiin tetheringnya lagi. Nah, mati sudah ya key-nya. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di MMV Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai keyless ya. Jadi kalau keyless itu kan dia bisa lakukan aksi kalau misalnya ada remote gitu ya. Tapi kan kita mau sederhana aja di video ini. Jadi kita gunakan HP kita aja. Kan ke HP kalian itu tentu saja bisa dibuat untuk tethering gitu ya. Jadi kita pakai HP kita untuk membuat tethering. Nanti tetheringnya itu akan dideteksi oleh ESP32. Jadi di sini kita cuma perlu ESP32 aja ya. Nah, kalau misalnya tethering kita terdeteksi oleh SP32, ya relaynya suruh buat open misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya HP kita menjauh, udah gak kedeteksi lagi, relaynya mati gitu aja ya. Jadi ini simple aja, kalian bisa modif kodenya nanti. Nah, ini idenya saya dapat kemarin karena ada klien yang pengen dibuatin keyless pakai Bluetooth tracker seperti ini ya. Nah, tapi karena tentu saja kita nggak boleh copy idenya dia, ya udah kita pakai yang keyless yang menggunakan HP aja. Oke. Nah, itu tadi skemanya. Mari kita lanjut ke kodenya seperti gimana. Oke, jadi kalian buka GitHub aja ya. Linknya ada di deskripsi. Kalau nggak kalian ketik manual juga nggak masalah. Kemudian di sini nanti ada keyless Wi-Fi INO. Sebenarnya di sini udah ada tutorialnya sih di GitHub-nya ini, asal kalian baca readme-nya. Kalau sudah, kalian buka code, kemudian download zip aja. Lalu langsung download aja. Kalau sudah, kalian buka downloadan kalian, lalu diekstrak ya seperti biasa. Buka 2 kali, kemudian yang keyless Wi-Fi INO kalian buka aja pakai Arduino IDE. Nah, di Arduino IDE kalian klik OK aja seperti ini. Nanti dia akan bikin folder lagi, nggak masalah. Nah, di sini kalian harus install ESP32 ya. Pastikan kalau ESP32-nya keinstall di board manager. Versinya kalau sekarang 320 sih. Tapi kalau nanti kalian pakai versi yang lebih rendah atau lebih tinggi ya ke depannya, kalau rusak ya pastikan aja versinya ini 320 samain ya. Oke, sebelum nge-flash kalian pastiin dulu di tools, kemudian erase out flash before sketch upload ini di enable dulu ya, supaya kalau di flash itu settingan kunci sebelumnya itu ikut kehapus, jadi kayak reset ulang gitulah. Oke, enable aja kalau sudah kita flash saja. Oke, kalau sudah di flash kalian settingnya di serial monitor ya, di mana itu? Di pojok kanan atas ini ya. Oke, diklik, lalu nanti kalau kalian nggak lihat apa-apa ya reset aja ESP-nya satu kali, boop. Nah, itu langsung ada seperti ini ya. Kalian pilih satu misalnya untuk register WiFi kalian. Kalau misalnya kalian masih belum ketemu ya hidupin dulu tetheringnya ya. Oke, ini belum ketemu soalnya belum saya hidupin. Kalian ketik 0 aja biar reset gitu. Balik ke 1 buat scan ulang. Oke, ini harusnya di nomor 1 ya. Ada Realme ini punya HP saya. Saya klik 1. Nah, oke, save ya. Ini harusnya LED-nya hidup dan ya Realme-nya kedeteksi. Ini sudah berhasil kita daftarin ya kayaknya. Jadi kalau kita misalnya restart ESP-nya dengan klik tombol yang di board-nya itu, dia akan tetap nge-save ini ya, nge-save kuncinya ya. Jadi nggak perlu takut kalau restart kuncinya itu hilang, soalnya udah di-save di flash-nya juga. Kalau misalnya kita matiin wifi-nya, kalau kita masihin tethering-nya, nah, not detect anything, kemudian mati ya. Tapi kalian bisa daftarin lebih dari satu tombol ya. Misalnya kita pengen nambahin wifi lain atau key lain ya, kunci lain, HP lain gitu. Kita bisa tambahkan misalnya yang satu ini ya, satu. Nah, nanti key save-nya itu akan ada 2 ya. Jadi kalau kita cek nomor 3 save key list, itu akan ada 2 seperti ini. Jadi kalau salah satunya kedeteksi, nanti akan pilih yang kedeteksi aja gitu ya. Nah, ini kan baru ngidupin dan matiin lampu internalnya di ESP ya. Nah, kalau kalian pengen ngubah kalau kedeteksi itu mau ngapain, kalau misalnya nggak kedeteksi apa-apa itu mau ngapain, kalian bisa ubah di baris 78 sampai 83 ya. Jadi di sini kalau kedeteksi itu ngejalanin ini, kalau nggak ada yang kedeteksi itu jalanin ini. Udah gitu aja ya, kalian bisa nambahin
delay atau apa, bebas terserah kalian ya. Jadi kalau ada yang tanya mana konten speakernya bang, gue lagi coba bikin PCB ya, tapi masih pada gagal, jadinya ya ditunggu aja. Oke, kalau ada pertanyaan atau request silahkan komen aja atau chat di medsos saya. Kalau bisa support silahkan support di traktir ya, berapa aja bebas. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya, see ya.